Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa software dalam pengoperasian dokumen atau Office software, di mana topik yang akan kita jelaskan saat ini adalah mengenai innovation that change the world. Seperti kita tahu bahwa inovasi saat ini sangat mengubah, salah satunya adalah tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan kita. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai Office software, saya akan jelaskan mengenai sejarah dari komputer itu sendiri dari generasi ke generasi. Terdapat banyak generasi-generasi yang mungkin kita perlu pahami. Yang pertama adalah generasi komputer yang dinamakan sebagai generasi tabung vakum yang mulai tahun 1946 sampai 1959, di mana ini adalah pertama kali komputer dibuat. Komputer pertama kali dibuat itu memerlukan sebuah ruangan seluas 500 meter persegi. Artinya dalam satu komputer ini membutuhkan ruang atau tempat yang cukup besar. Artinya satu komputer itu ukurannya cukup besar. Makanya disebut sebagai tabung vakum. Kemudian generasi kedua itu generasi transistor pada tahun 1959 sampai 1965, di mana generasi ini generasi yang memang dasarnya sudah mulai menggunakan transistor dan teknologinya superkomputer. Kenapa superkomputer? Karena prosesor yang dikembangkan oleh Intel ini mulai berkembang. Artinya kecerdasan-kecerdasan di komputer mulai dikembangkan melalui generasi transistor ini. Kemudian generasi ketiga adalah integrated circuit. Ini adalah generasi pada tahun 1965 sampai 1971, di mana operator atau user yang mulai berinteraksi dengan keyboard melalui operating system atau OS. OS mulai dikembangkan dan kemudian keyboard juga sudah ada. Artinya user atau operator bisa mengetik menggunakan komputer pertama kali pada generasi ini. Selanjutnya generasi ketiga adalah generasi microprocessor. Ini adalah generasi pada tahun 1971 sampai sekarang, di mana MOS kemudian mulai diciptakan, kemudian juga di graphical user interface atau GUI ini juga mulai berkembang, artinya operating system mulai bagus, hingga terciptanya laptop yang mungkin tadi dari generasi pertama ukurannya besar, hingga sekarang sudah bisa dibentuk sebuah laptop yang minim bisa dibawa kemana-mana. Generasi kelima yaitu generasi AI, generasi Artificial Intelligence, yaitu generasi pada masa sekarang sampai masa depan. Di mana generasi ini komputer sudah memiliki kemampuan mendengar, berbicara, melihat, hingga bertindak. Artinya seperti kita ketahui bahwasanya banyak teknologi-teknologi yang kita gunakan saat ini sudah mulai menggunakan AI. Artinya bagaimana teknologi dibuat sefuturistik mungkin agar menyesuaikan dengan yang dilakukan oleh manusia saat ini. Kita lanjut ke operating system. Apa itu operating system? Operating system adalah sebuah software yang menghubungkan atau yang menjadi fungsi dasar dari komputer itu sendiri sehingga bisa berinteraksi dengan user. Bisa dilihat di diagram ini bahwa operating system ini menjadi penghubung antara hardware dan aplikasi-aplikasi yang ada di OS itu sendiri. Sehingga user bisa berinteraksi dengan apa yang ada di dalam komputer itu sendiri. Seperti itu. Artinya operating system memang menjadi dasar. Tanpa operating system tentu tidak ada apa-apanya untuk hardware ini. Hardware-nya tidak mau nyala, misalnya aplikasinya juga tidak bisa diinstal di operating system seperti itu. Makanya operating system memang menjadi dasar semangat. Nah, OS sendiri memiliki banyak macamnya. Ada OS yang memang diterapkan untuk komputer, ada yang digunakan untuk smartphone. Untuk OS yang untuk komputer, ini biasanya ya kita pasti sudah populer, ada Microsoft Windows, kemudian ada Apple macOS, selanjutnya ada Chrome OS yang mulai sangat baru dikembangkan. Chrome ini tapi cukup banyak dipakai oleh orang-orang saat ini, khususnya di lembaga pendidikan. Chrome ini banyak dipakai. Kemudian Linux OS ini cukup lama juga dan open source atau gratis. Linux memang jarang dipakai karena biasanya banyak dipakai oleh para programmer atau para hacker, biasanya mereka menggunakan Linux OS. Kemudian operating system yang ada di smartphone ini biasanya menggunakan Android atau iOS yang dikembangkan oleh Apple. Selanjutnya kita fokus ke Office software-nya. Nah, Office software sendiri memang kenapa saya jelaskan beberapa alternatif, karena kita tahu bahwa Microsoft Office ini Microsoft Office ini kan baru.
tidak gratis ya, biasanya membutuhkan biaya untuk bisa mendapatkan lisensinya dan harganya cukup mahal sehingga kita bingung bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi yang gratis seperti itu. Nah, berikut ini beberapa aplikasi-aplikasi yang menjadi alternatif ketika kalian tidak bisa menggunakan Microsoft Office atau tidak bisa menginstal aplikasinya. Yang pertama ada Google Docs yang bisa kita akses di browser, kemudian Apache OpenOffice, LibreOffice, Office Online, kemudian Apple iWork, selanjutnya juga ada WPS Office, Calligra Office, dan terakhir Dropbox Paper. Jadi ada 8 pilihan yang bisa kalian pakai ketika kalian tidak bisa menggunakan Microsoft Office ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan semuanya, mungkin ada beberapa aplikasi-aplikasi yang cukup populer saja yang bisa dipakai. Yang pertama, ini adalah Google Docs, yang bisa kalian akses melalui docs.google.com. Kelebihan-kelebihan dari Google Docs ini adalah dapat diakses tanpa biaya atau gratis dari lokasi manapun. Yang dibutuhkan hanyalah akun Google dan koneksi internet. Kemudian dapat mengupload file dari perangkat atau langsung mengedit file yang disimpan di Google Drive sendiri. Selanjutnya, memungkinkan berbagi dokumen secara pribadi dengan teman atau bahkan secara publik. Jadi, kalian bisa men-share lebih mudah dokumen-dokumen yang kalian buat di Google Docs. Dan dapat mengundang orang untuk mengedit bersama secara kolaborasi. Jadi ketika kalian kerja kelompok ingin mengerjakan salah satu dokumen, kalian tidak perlu menggabungkannya lagi, tapi cukup mengeditnya bersama-sama dengan Google Docs ini. Nah, platform yang support untuk Google Docs ini adalah Windows, macOS, Linux, dan OS lain hanya dengan mengakses browser saja. Adapun untuk di Android, aplikasi atau di iOS ini aplikasinya harus diinstal terlebih dahulu. Kemudian Apache OpenOffice, ini bisa diakses di openoffice.org. Kelebihannya yaitu cukup populer untuk aplikasi perkantoran yang gratis dan terbaik. Kemudian dikelola oleh Apache Software Foundation. Jadi Apache Software Foundation ini salah satu lembaga yang memang support atau mengembangkan berbagai macam aplikasi-aplikasi programming seperti HTTP seperti itu. Jadi cukup besar dan populer. Makanya OpenOffice juga cukup dipercaya dan bagus. Tersedia dalam 40 lebih bahasa dan dilengkapi dengan berbagai fitur. Kemudian beberapa pengguna mungkin menganggap latar muka agak jadul. Ya, memang tampilannya kalau misalnya dilihat seperti ini cukup ya jadul, tapi kalau misalnya dilihat dari perspektif lain, saya kira untuk OpenOffice ini cukup oke. Nah, platform yang support untuk OpenOffice ini bisa menggunakan Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya ada LibreOffice yang bisa diakses di libreoffice.org. Kelebihan dari LibreOffice ini yang pertama itu gratis dan sangat kaya akan fiturnya. Kemudian dapat diinstal di komputer dan bekerja tanpa koneksi internet. Jadi ketika sudah diinstal, kalian kalau misalnya tidak connect dengan internet, kalian bisa menggunakannya. Tetap bisa. Kemudian kalau misalnya menggunakan sistem operasi Linux, ini LibreOffice sudah terinstall secara otomatis. Jadi biasanya sudah terinstall secara otomatis ketika menggunakan Linux. Kemudian tampilannya bagus, mendapat perubahan rutin, mendukung format file Microsoft Office. Jadi ini cukup mudah, apalagi jadi alternatif, ini juga cukup bagus. Platform yang support Windows, Linux, macOS, dan Android. Ya, jadi memang tidak hanya untuk Linux aja, tapi untuk yang OS lain juga tetap support. Hanya saja untuk Android ini hanya akses view saja tanpa akses edit ya. Kemudian ada WPS Office. Ini adalah aplikasi WP yang bisa diakses di wps.com. Kalian bisa mencoba di sana dan memang WPS ini menjadi alternatif Microsoft Office yang terbaik pada tahun 2020. Yang WPS ini sebelumnya bernama Microsoft Office, jadi berubah nama. Memang menjadi kemudahan tersendiri kalau misalnya dilihat di screenshot ini, kita bisa membuka aplikasi Word, Excel, atau PowerPoint secara sekaligus dalam satu aplikasi seperti itu. Ini makanya menjadi kemudahan tersendiri bagi WPS Office. Kelebihan berikutnya adalah merupakan aplikasi kantor yang terkenal, terutama untuk pengguna Android. Jadi tidak hanya di Windows saja, Android juga cukup terkenal. WPS Office menyatakan fitur sinkronasi cloud yang memungkinkan pengguna menyinkronkan kemajuan dokumen di seluruh perangkat. Jadi kalian juga bisa menyimpan filenya secara online dan bisa dibuka di mana saja seperti itu. Jadi mempermudah ya WPS Office ketika kita bekerja secara mobile. Selanjutnya WPS juga dapat memanfaatkan berbagai template bawaan untuk tujuan yang berbeda. Jadi WPS menyediakan berbagai macam template yang bisa kita pakai, template
CV, surat-surat, atau desain-desain lain yang memang support untuk dokumen. Platform ini support untuk Windows, Linux, Android, dan iOS. Nah, kesimpulannya, terdapat banyak komputer kini yang bisa menjadi alat utama dalam mengoptimalkan tugas dan pekerjaan. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri, dan kita diperkenankan untuk memilih mana yang terbaik untuk kita gunakan. Baik, untuk diskusi kita pada hari ini, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut dari platform berikut ini. Mana yang menjadi pilihanmu? Jelaskan alasannya. Jadi ada Google Docs, OpenOffice, LibreOffice, WPS Office, dan Microsoft Office. Yang mana yang menurut kalian menjadi pilihan? Kalau saya memang saat ini lebih banyak menggunakan Google Docs, Microsoft Office lebih jarang pakai ya. Meskipun OpenOffice, LibreOffice, dan WPS juga pernah pakai. Untuk WPS memang biasa dipakai di Android. Nah, pertanyaan berikutnya, coba jelaskan apa yang membuatmu kesulitan ketika menggunakan aplikasi pengoperasian dokumen yang biasa kamu gunakan. Kalian bisa ceritakan apa yang menjadi kesulitan tersendiri ketika menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasa kamu pakai. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.